Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bawakan sebuah cerita tentang seorang atlet renang suriah bernama Yusra Mardini yang menjadi pengungsi di Jerman hingga akhirnya bisa berpartisipasi dalam Olimpiade Brasil tahun 2016 mewakili tim pengungsi. Cerita tentang perjuangan Yusra bersama kakaknya dalam mengejar mimpi menjadi atlet profesional, kemudian diangkat menjadi sebuah film kisah nyata berjudul The Swimmers yang dirilis pada tahun 2022. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari kakak beradik bernama Sarah Mardini dan Yusra Mardini. Mereka tinggal di kota Damaskus, Suriah bersama dengan kedua orang tua serta seorang adik perempuan. Di tengah adanya konflik negara saat itu, keduanya memiliki mimpi untuk menjadi atlet renang profesional yang bisa mewakili negara. Ezat, ayah mereka, merupakan mantan atlet renang dan sekarang menjadi pelatih untuk Yusra dan Sarah. 4 tahun kemudian, stabilitas negara Suriah masih belum membaik, bahkan keadaannya semakin parah. Namun karena sudah terjadi bertahun-tahun, warga Suriah tetap beraktivitas seperti biasa seakan tidak ada apa-apa. Suatu malam, Yusra dan Sarah bersenang-senang bersama teman-temannya di sebuah klub. Hingga kemudian di kejauhan, dia melihat ribuan peluru dan bom melesat jatuh menghancurkan kota mereka. Semua orang langsung panik menyaksikan kota mereka diserang. Tak lama kemudian, Sarah mendapat kabar kalau salah satu teman mereka meninggal karena ledakan malam itu, sehingga mereka berdua pun segera pulang ke rumah. Esok harinya, meski semalam baru saja terjadi ledakan, Yusra dan Sarah tetap melakukan latihan berenang bersama dengan ayah mereka. Bukan tanpa alasan, mereka rajin latihan demi mewujudkan mimpi besar mereka, yaitu memenangkan Olimpiade mewakili negara. Selesai latihan, mereka pun pulang menaiki bus. Akan tetapi, tiba-tiba bus yang mereka naiki diserang oleh sekelompok pemberontak bersenjata. Kondisi yang kacau dan tidak kondusif membuat teman mereka yang bernama Hilal mengungsi ke Jerman. Yusra dan Sarah pun ingin juga mengungsi ke Jerman agar tetap aman dan bisa menjalankan latihan persiapan Olimpiade dengan maksimal. Namun, pergi ke Jerman bukanlah hal yang mudah. Sebab negara-negara Eropa tidak akan mudah memberikan visa. Ayah mereka mengatakan melewati jalur ke Eropa lebih berbahaya daripada bertahan di kota mereka sendiri. Belum lagi status mereka sebagai pengungsi juga akan mematikan karir dan mimpi mereka sebagai perenang. Sebab itu daripada memikirkan untuk pergi, Ezat meminta anak-anaknya untuk fokus dengan tujuan mereka. Menuruti perkataan ayahnya, Yusra berhasil melewati seleksi dengan hasil yang memuaskan. Tiba-tiba terjadi ledakan yang meruntuhkan atap kolam renang. Seluruh pengunjung panik dan berlarian keluar dari gedung. Sedangkan Ezat dan Sarah segera mengeluarkan Yusra dari dalam air. Setelah kejadian tersebut, Yusra dan Sarah merasa tidak ada lagi tempat yang aman. Mereka pun mencoba sekali lagi membujuk Ezat agar memberikan izin untuk mereka pergi ke Jerman. Mereka sampai berbohong kalau Nizar, sepupu mereka, juga akan pergi ke Jerman. Mereka bilang akan aman bersama Nizar. Akhirnya dengan berat hati, Ezat pun memberikan izin demi kebaikan kedua putrinya. Malam harinya, Yusra dan Sarah bertemu dengan Nizar lalu menceritakan semuanya. Awalnya, Nizar merasa keberatan karena dia sendiri sudah berencana untuk pergi ke Kanada. Tapi kemudian, Nizar akhirnya setuju untuk ikut bersama mereka ke Jerman. Yusra dan Sarah berangkat dengan bekal sejumlah uang dan medali Olimpiade milik sang ayah. Ezat melepaskan putri-putrinya dan berpesan kepada Yusra agar selalu membawa nama baik negara untuk apapun yang dia perjuangkan. Mereka pun memulai perjalanan mereka yang dimulai dari mengambil jalur Turki. Mereka pergi ke Turki menggunakan pesawat. Sesampainya di Turki, mereka pun lanjut mencari jalur selanjutnya.
Saat itu, Nizar menemukan orang yang sanggup menyelundupkan mereka sampai ke tepi pantai Lesbos, Yunani. Jalur ini adalah jalur yang paling cepat untuk sampai ke Eropa. Dengan membayar 2.000 euro per orang, mereka pun diantar ke tepi pantai Turki, di mana banyak para pengungsi lain dari berbagai negara sudah berkumpul. Saat itulah mereka berkenalan dengan pria bernama Emak dari Afghanistan, lalu Sadar dan bayinya yang berasal dari Eritrea, lalu Bilal dari Somalia. Para pengungsi mulai berkelana menyusuri hutan. Mereka kemudian bermalam di hutan dekat tepi pantai Turki. Keesokan paginya, ketika polisi pantai sudah tak berjaga, orang yang mereka bayar datang membawa perahu mesin yang akan mereka gunakan untuk menyeberangi lautan. Perahu tersebut berukuran tidak terlalu besar dan sesak jika membawa semua pengungsi. Kondisi perahu pun tampak tidak meyakinkan karena banyak tambalan di mana-mana. Seorang wanita yang tak ingin mengambil resiko pun membatalkan niatnya untuk menyeberang. Yusra, Sarah, dan Nizar yang tak punya pilihan untuk kembali akhirnya bergegas naik ke atas perahu. Hanya dengan diberi pelampung, semua penumpang dibiarkan menyeberangi lautan tanpa ditemani oleh si penyedia jasa. Bermodal tekad, mereka mulai berlayar meski tidak ada jaminan keselamatan. Hal itu dikarenakan tidak semua penumpang bisa berenang. Selain itu, terjangan ombak besar serta beban berat yang dibawa perahu membuat banyak air masuk ke dalam perahu. Sehingga mereka harus bekerja sama mengeluarkan air dari dalam perahu. Ternyata tantangan tak cukup sampai di situ. Di tengah berlayarnya mereka di laut lepas, tiba-tiba mesin perahu mati. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain terus mencoba untuk menghidupkan mesin. Di saat yang sama, air terus-menerus masuk ke dalam perahu. Mereka semua pun mencoba mengurangi beban dengan membuang barang bawaan yang dirasa tidak diperlukan. Bahkan Yusra sampai membuang medali Olimpiade milik ayahnya. Akan tetapi hal itu tidak banyak berpengaruh. Air tetap saja masuk. Ketika semua orang kewalahan, ketakutan, dan juga panik, Sarah dengan inisiatifnya sendiri memutuskan turun dari perahu demi mengurangi beban. Agar tidak terpisah, Sarah akan berenang dengan tali yang terikat ke perahu. Melihat hal tersebut, Yusra pun ikut mengikuti kakaknya turun dari perahu. Dia berkata tidak akan meninggalkan Sarah sendirian terapung di lautan. Walaupun lelah mengingat pesan sang ayah yang memintanya fokus pada tujuan, Yusra memanfaatkan hal itu untuk melatih ketahanan tubuh. Dia bayangkan bahwa lautan di depannya adalah lintasan renang. Setelah cukup lama, akhirnya mesin perahu berhasil hidup kembali. Mereka pun bisa melanjutkan perjalanan, namun Sarah dan Yusra tetap memilih untuk berenang. Pagi harinya, mereka sudah bisa melihat daratan. Semuanya merasa senang usaha keras mereka berhasil membawa semuanya selamat hingga ke tepi pantai Lesbos, Yunani. Setelah berjalan masuk, ternyata mereka bukanlah rombongan pertama yang sampai di sana. Melihat dari bekas pelampung yang ada, mungkin ada puluhan ribu rombongan pengungsi yang sudah datang lebih dulu. Mereka semua melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki tanpa arah. Mungkin karena banyaknya pengungsi yang datang, warga lokal tidak mau membantu mereka bahkan hanya untuk sekedar memberikan minum. Beruntung, mereka menemukan keran air di depan sebuah rumah sehingga mereka semua bisa minum. Sambil istirahat sejenak, Yusra menghubungi orang tuanya yang pasti sudah lama menunggu kabar. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan sampai ke kamp khusus pengungsi. Mereka hanya singgah sebentar di Yunani, lalu melanjutkan perjalanan mengikuti rel kereta api hingga sampai di perbatasan Serbia-Hungaria. Di sana, seseorang menghampiri mereka dan menawarkan jasa membawa rombongan ke Hungaria tanpa ketahuan oleh polisi dengan tarif 500 euro. Mereka pun mengambil jasa tersebut dan masuk ke dalam sebuah mobil box. Namun di tengah perjalanan, orang tersebut menurunkan mereka di sebuah tempat antah berantah yang sepi di wilayah Serbia. Akhirnya, mereka semua pun melanjutkan perjalanan menyusuri hutan dengan jalanan berlumpur. Ketika tengah beristirahat di sebuah rumah kecil di tengah hutan, seorang perempuan menghampiri mereka.
Sama seperti orang sebelumnya, perempuan itu menawarkan jasa mengantar ke Hungaria dengan tarif 800 euro. Tak ada pilihan lain, mereka pun menerima tawaran tersebut. Rombongan dibagi ke dalam 3 mobil. Perempuan itu meminta agar setiap mobil ada salah satu yang bisa berbahasa Inggris untuk kepentingan komunikasi. Sarah, Yusra, dan Nizar yang lancar berbahasa Inggris akhirnya dipisah di setiap mobil. Kelompok Yusra yang sampai lebih dulu di perbatasan Hungaria daripada kelompok Sarah. Lalu mereka bertahan di perbatasan hingga malam. Di saat penjaga perbatasan sudah meninggalkan pos penjagaan, mereka pun melewati pagar menggunakan tangga, kemudian masuk ke mobil selanjutnya yang sudah disiapkan. Sayangnya, nasib kelompok Sarah kurang beruntung. Mereka tertangkap oleh penjaga perbatasan. Yusra yang tidak tahu apa yang terjadi, melanjutkan perjalanan hingga sampai di tempat penampungan. Nizar yang sudah di sana lebih dulu menyambut kedatangan Yusra dengan bahagia, sedangkan Sarah baru berhasil sampai pada keesokan paginya. Sarah langsung menghampiri Yusra yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dia bercerita kalau dia tertangkap oleh penjaga perbatasan. Beruntungnya, sopir yang membawanya berhasil membujuk penjaga sehingga kelompoknya bisa sampai. Bukannya bahagia, Yusra menunjukkan wajah kesalnya. Semalaman dia sangat khawatir dengan keadaan Sarah. Dia menyalahkan Sarah yang pergi menggunakan mobil yang berbeda dengannya. Yusra kemudian pergi mencari tempat untuk menenangkan dirinya. Tiba-tiba seorang laki-laki dengan niat jahat datang mendekat ke Yusra. Laki-laki tersebut berusaha melecehkan Yusra. Untung saja Sarah datang di saat yang tepat. Mereka berdua pun bersama-sama menyerang laki-laki jahat tersebut. Tak lama kemudian, petugas penampungan datang melerai pertengkaran. Setelah itu, para pengungsi dibawa ke mobil box yang akan mengantar sampai ke Jerman. Yusra yang trauma menolak menaiki mobil. Dia memilih bergabung dengan pengungsi lain yang akan berjalan kaki. Memahami perasaan Yusra, Sarah dan Nizar pun mengikuti saja kemauan Yusra. Malam itu, mereka beristirahat di sebuah penginapan yang mereka temukan menggunakan uang terakhir yang Sarah miliki. Pagi harinya, Nizar meminta Sarah dan Yusra segera berkemas karena dia telah mendapat bantuan dari orang Austria yang ingin membantu para pengungsi sampai ke Jerman. Setelah semalaman melakukan perjalanan, mereka pun sampai di kota Berlin, Jerman. Para pengungsi bersorak bahagia atas keberhasilan mereka sampai ke Jerman setelah melakukan perjalanan yang begitu sulit. Yes, we are Berlin. Yusra pun segera menelpon orang tua untuk memberitahukan bahwa mereka sudah sampai di Jerman. Petugas pengungsian menyambut mereka dengan sangat baik. Para pengungsi yang baru datang dibantu untuk melengkapi dokumen. Setelah itu, mereka pun mendapatkan masing-masing satu bilik pengungsian dengan fasilitas yang cukup memadai. Mulai saat itu, Yusra kembali melakukan olahraga dengan alat seadanya untuk menjaga kondisi tubuhnya. Sampai kemudian, Yusra mengetahui ada sebuah klub renang di kota Berlin. Tanpa lama-lama, Yusra dan Sarah pun mendatangi ke tempat tersebut. Klub renang yang mereka datangi dipimpin oleh seorang pelatih renang bernama Sven. Saat bertemu, Sarah dan Yusra memperkenalkan diri sebagai seorang atlet renang nasional Suriah. Tidak lupa, mereka menyebutkan bahwa tujuannya datang ke sana adalah agar diizinkan ikut berlatih untuk mempersiapkan diri mengikuti Olimpiade mewakili negara mereka. Melihat kepercayaan diri yang ditunjukkan, Sven penasaran dengan kemampuan mereka. Setelah melihat Sarah dan Yusra mulai berenang, Sven merasa sangat terkejut. Dia tidak menyangka dua perenang berbakat datang dengan sendirinya ke tempatnya. Very good, you can both swim. Ketika mengantar mereka pulang, melihat kondisi bilik pengungsian yang menurutnya terlalu sederhana untuk seorang atlet, Sven pun memberikan kamar yang masih kosong di mes klub renang kepada mereka berdua.
Itu berarti Nizar sendirian di kamp pengungsian. Tapi Nizar sering datang ke mes untuk menghabiskan waktu bersama Sarah dan Yusra. Nizar jadi merasa iri dengan prestasi dan bakat yang dimiliki dua sepupunya tersebut. Selanjutnya, ketika latihan, Sarah merasa sakit pada pundaknya. Dia pun sementara harus berhenti berenang dan beristirahat. Selama latihan, Yusra selalu menyempatkan waktu untuk bertanya pada Sven apakah dia bisa mengikuti Olimpiade mewakili negaranya. Dengan hati-hati, Sven mengatakan kalau Yusra tidak bisa berpartisipasi dalam Olimpiade mewakili Suriah. Dia kemudian memberikan alternatif lain, yaitu mengikuti kompetisi lain yang tak kalah penting. Namun Yusra menolaknya karena bukan itu tujuannya jauh-jauh sampai ke Jerman. Hari berikutnya, mereka bertemu dengan teman seperjuangan mereka yang sebelumnya berpisah karena Yusra menolak ikut mobil box. Teman mereka yang bernama Emad itu bercerita bahwa rombongannya sempat ditolak masuk perbatasan. Kemudian mereka terpisah-pisah saat melarikan diri dan Emad sendiri belum tahu kabar yang lainnya. Beberapa hari kemudian, Sven memberitahu Yusra bahwa Komite Olimpiade akan membuat tim khusus untuk perwakilan dari tim pengungsi. Yusra tidak cukup senang mendengar berita tersebut. Yang dia inginkan adalah berpartisipasi mewakili negaranya. Dia ingin tampil karena bakatnya, bukan karena dikasihani. Malam harinya setelah mengobrol, Sarah berhasil meyakinkan Yusra untuk mengambil kesempatan yang ada karena itu adalah satu-satunya jalan untuk bisa ikut Olimpiade. Besoknya, Yusra pun menemui Sven untuk memberitahu bahwa dia mau menjadi perwakilan tim pengungsi untuk cabang olahraga renang. Sven tentu dengan senang hati menerima keputusan Yusra. Dia pun mulai melatih Yusra untuk persiapan Olimpiade. Mereka berdua sama-sama bekerja keras hingga latihan mereka membuahkan hasil. What was my time? We're going to Rio. Suatu hari, Sarah mencoba mengurus permohonan penyatuan keluarganya ke Jerman. Namun petugas mengatakan bahwa mereka tidak menyediakan fasilitas penjemputan. Jika mau, orang tua dan adiknya harus datang sendiri ke Jerman, yang berarti harus menempuh perjalanan panjang yang melelahkan dan menyakitkan. Kemudian, Sarah mendapatkan pesan dari organisasi kemanusiaan yang menawarkannya untuk bergabung menjadi relawan untuk membantu para pengungsi di pantai Lesbos, Yunani. Tanpa banyak berpikir, Sarah menerimanya. Dia pun memberitahu Yusra bahwa dia akan pergi bersama Nizar membantu para pengungsi. Hal itu juga Sarah lakukan sambil menunggu bila saja orang tua dan adik mereka memutuskan untuk melintasi lautan untuk mengungsi. Dia tidak mau keluarganya mengalami kesulitan yang sama sepertinya. Akhirnya, Olimpiade pun sudah di depan mata. Yusra dan perwakilan tim pengungsi lainnya terbang ke Rio de Janeiro, Brazil. Yusra bergabung dengan 11.238 atlet dari seluruh dunia yang akan berpartisipasi dalam Olimpiade yang merupakan sebuah ajang kompetisi olahraga terbesar di dunia. Yusra menyadari bahwa mimpinya kini tak lagi hanya sekedar impian. Dia tidak menyangka dirinya berada di acara pembukaan sebagai bagian dari peserta Olimpiade. Olimpiade di Rio de Janeiro tahun 2016 menjadi Olimpiade pertama yang diikuti oleh 10 orang atlet terpilih perwakilan dari tim pengungsi. Adanya perwakilan tim pengungsi merupakan bentuk solidaritas dari Komite Olimpiade dan PBB terhadap para pengungsi yang lari dari Suriah, Sudan, Kongo hingga Ethiopia. Yusra menjadi salah satu peserta yang banyak menarik perhatian karena pengalamannya pernah berenang menyeberangi lautan dari Turki ke Yunani. Ketika sedang menyendiri, Yusra dibuat terkejut dengan kedatangan Sarah. Tanpa sepengetahuannya, Sarah jauh-jauh datang ke Brasil untuk mendukungnya. Tentu saja, kedatangan Sarah menjadi motivasi kuat bagi Yusra untuk melakukan yang terbaik. Orang tua dan adiknya juga selalu memberikan dukungan serta doa dari jauh. Ezat, sang ayah, menjadi orang yang paling bangga dan bersemangat akan melihat putrinya tampil di televisi dalam persaingan menjadi seorang juara. Tibalah hari di mana Yusra akan bersaing dalam cabang olahraga renang untuk kategori berenang 100 meter putri. Setelah peluit berbunyi, Yusra langsung melompat dengan jauh.
Dia berenang dengan tekad kuat ingin membanggakan keluarga, pelatih, sahabat, serta semua pengungsi yang berjuang mencari kehidupan. Selama pertandingan, ketegangan juga dirasakan oleh Sven dan Sarah yang berada di bangku penonton. Mereka sangat bersemangat ketika Yusra berhasil memimpin pertandingan dan keluar sebagai juara pertama. Yusra sangat bahagia, begitupun Sven, Sarah, dan semua pendukung Yusra. Sarah tak bisa menahan tangisnya karena terharu dengan keberhasilan adiknya itu. Di tahun yang sama, keluarga Mardini menyeberangi lautan menuju ke Eropa. Sekarang, mereka sudah menetap bersama di Jerman. Sarah melanjutkan perjuangannya menjadi relawan untuk membantu para pengungsi yang datang setiap hari ke pantai Lesbos, Yunani. Terdapat lebih dari 30 juta pengungsi di seluruh dunia, separuhnya berusia di bawah 18 tahun. Namun pada tahun 2018, Sarah dan rekan-rekannya ditahan oleh pihak berwenang Yunani atas tuduhan penyelundupan karena membantu para pengungsi. Jika terbukti bersalah, Sarah akan mendapatkan hukuman penjara selama 20 tahun. Akan tetapi banyak pihak menyebutkan kalau tuduhan yang diberikan terdapat motif politik dan dinilai tidak berdasar. Lalu Yusra, dia melanjutkan ikut berkompetisi di Olimpiade Tokyo tahun 2020 mewakili tim pengungsi. Yusra menjadi duta persahabatan UNHCR dan suara bagi para pengungsi di seluruh dunia. Seperti itulah kisah tentang seorang atlet renang suriah bernama Yusra Mardini menjadi pengungsi di Jerman hingga akhirnya bisa berpartisipasi dalam Olimpiade Brasil tahun 2016 mewakili tim pengungsi. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.